Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Para bakal calon presiden kecuali Ganjar Pranowo mengemukakan gagasan mereka terkait pengembangan pedesaan di acara Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di Jambi kemarin. Baik Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto, keduanya sesumbar akan menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas utama mereka. Entah ini benar-benar akan dilakukan jika salah satu dari mereka menjadi presiden atau sekedar janji manis untuk mendulang suara dari desa dalam Pilpres mendatang. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Berebut Suara dari Desa. Bersama saya, Afiani Malik. Berebut suara dari desa. Ada yang menarik pada penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang dihelat di Jambi Rabu 26 Juli lalu, yakni hadirnya dua bakal calon presiden pada pemilu 2024, yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Sementara baca pres lainnya Ganjar Pranowo tidak hadir karena satu dan lain hal. Kendati belum resmi ditetapkan sebagai capres, keduanya seolah ingin berebut simpati dari kepala desa yang hadir di acara Rakernas tersebut. Maklum, berdasarkan data pemilih tetap yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU awal Juli lalu, ada jutaan pemilih di 7.277 kecamatan dan 83.731 desa kelurahan yang ada di Indonesia. Dalam Rakernas tersebut, Anies berjanji akan memberikan kewenangan penuh kepada kepala desa untuk mengelola desanya asalkan saja ada tenaga pendamping yang profesional, bukan tenaga pendamping titipan dari kanan kiri. Sementara Prabowo yang kini menjabat Menteri Pertahanan mengaku berperan atas disahkannya Undang-Undang Desa pada 2014 silam. Ia mengaku regulasi itu tak lepas juga dari andil yang dipelopori partainya. Desa memang layak diperebutkan oleh baca pres mengingat jumlah pemilih di desa sangat signifikan. Belum lagi sumber dana ke desa terus mengalir deras. Namun masih banyak desa yang masih tertinggal dan gagal menahan laju urbanisasi. Meski menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 menurun sebesar 12,22% jika dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36%. Namun angka penurunan tidak terlalu signifikan, artinya kemiskinan masih menjadi persoalan di desa yang mesti dibenahi. Baca pres memang harus memberikan atensi ke desa. Pasalnya, desa akan menjadi kekuatan baru pembangunan selain karena 42,1% penduduk Indonesia pada 2022 tinggal di pedesaan, juga dana desa terus naik tiap tahunnya. Berdasarkan APBN kita edisi Juni 2023, penyaluran dana desa pada Mei 2023 telah terrealisasi sebesar Rp27,31 triliun atau 39,01% dari pagu. Dana desa saat ini berkisar antara Rp900 juta hingga Rp1,4 miliar. Bila terrealisasi penambahan dana desa hingga 20%, artinya setiap desa akan menerima sekitar Rp2 miliar. Namun demikian, dana desa bukan segalanya jika tanpa diimbangi kapasitas dan integritas kepala dan perangkat desa. Tanpa dua hal tersebut, aliran dana APBN ke desa hanya menjadikan desa sebagai epicentrum baru praktik rasuah. Karena itu, baca pres harus memiliki proyeksi pembangunan desa agar desa menjadi berdaya. Baca pres tidak sekedar mengumbar jasanya dalam mengegolkan undang-undang desa. Pada konteks ini, menarik apa yang disampaikan Anies Baswedan dalam Rakernas tersebut. Dia ingin desa-desa dimajukan dan dikembangkan, tidak hanya kota. Masyarakat, kata dia, harus diberikan akses seluas-luasnya untuk mengelola sumber daya alam. Dengan kata lain, desa adalah kunci sukses pembangunan, terutama untuk menopang ketahanan pangan.
Dan pemirsa sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Qohar. Mas Abdul Qohar, selamat malam. Malam, Afi. Pertanyaan pertama sesuai dengan tema, mengapa signifikan untuk merebut suara dari desa, terutama bagi baca pres ini? Ada 43% penduduk Indonesia yang tinggal di desa, lengkap dengan kompleksitas problem yang mereka hadapi. Nah, bagi calon presiden, bakal calon presiden, menuntaskan problem-problem yang ada di desa itu menantang. Karena itu sangat menarik, karena ada jutaan orang pemilih yang di sana, yang apabila dia berhasil diatasi persoalan-persoalan mereka, maka otomatis mereka mestinya memilih baca pres yang punya rekam jejak, punya solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan di pedesaan. Apa itu? Kemiskinan. Postur kemiskinan kita dari 25 juta orang miskin di Indonesia, itu 57%-nya tinggal di desa loh. Ada di desa. Itu artinya 14 juta orang miskin itu ada di desa. Meskipun jumlah populasi mereka lebih sedikit bila dibandingkan dengan di kota. Ini yang disebut dengan ketimpangan desa kota. Padahal kalau kita runut dari segala proses, desa itu mestinya dia menjadi front office. Yeah. Kalau ibarat kantor, dia berada di depan dalam hal pelayanan publik, dalam hal mendongkrak masyarakat, memajukan masyarakat. Iya. Dan desa itu punya potensi yang luar biasa. Terbukti bahwa rasio Gini di desa itu lebih kecil. Ketimpangan di desa itu lebih kecil daripada ketimpangan di kota. Rasio Gini di desa itu 0,31, sementara di kota itu 0,40 sekian, 0,4 sekian. Artinya bahwa potensi desa ini kalau dia bisa digerakkan secara bersama-sama, maka ketimpangan di desa itu sendiri akan sirna. Bisa pembangunan akan lebih bisa merata dilakukan. Apalagi sudah ada dana desa. Iya. Dengan jumlah yang juga tidak sedikit. Meskipun masih kurang bila dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh desa. Itulah kenapa kemudian para baca pres ketika Rakernas Asosiasi Pemerintahan Desa itu berjanji untuk meningkatkan dana desa mereka. Jadi ada dua kunci kenapa kemudian signifikan untuk merebut suara dari desa. Pertama suaranya, karena kemudian ada sekitar 42% penduduk Indonesia berada di desa. Lalu kemudian dananya juga nggak main-main. Apalagi kemudian setelah kemudian disetujui revisi, jika terrealisasi, kalau sekarang nih Mas Qohar, dana desa ini satu desa sekitar bisa mendapat 900 juta sampai 1,4 miliar. Tapi kalau kemudian terrealisasi penambahan dana desa hingga 20%, maka satu desa bisa mendapatkan 2 miliar rupiah. Jadi betapa besar sekali dana yang bisa diterima dan betapa besar kewenangan kepala desa. Itu juga jadi kunci Mas Qohar. Betul, jadi ada dana desa di 2023 itu dianggarkan 70 triliun untuk semua desa. Angkanya naik bila dibandingkan dengan tahun lalu, tapi masih lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2021. 2021 lebih tinggi 70,1 triliun. Kenapa lebih tinggi? Karena ada penanganan COVID di desa-desa juga yang memerlukan dana kan. Nah, dari situ saja terlihat bahwa dengan uang yang didistribusikan ke desa melalui dana alokasi dana desa dari mulai 2015 sampai 2023 itu jumlahnya sudah sangat besar. 2021 71,9 triliun Mas Qohar. Maaf saya ralat. 2021 itu 71,9 triliun. Artinya lebih tinggi karena waktu itu COVID juga lagi meledak. Gitu. Nah sekarang 70 triliun maunya abdesi sih 10% dari APBN. Kalau 10% dari APBN kita sekitar 3.000 triliun ya berarti 300 triliun. Sangat besar. Itu akan lebih besar daripada dana kesehatan kan, yang nggak sampai 200 triliun. Nah kalau sampai kemudian dana desa ini besar, maka pengelolaannya juga akan menjadi bahan pertanyaan. Betul. Pengelolaannya tadi Afi sempat menyinggung soal bagaimana profesionalisme pengelolaan sehingga potensi untuk terjadinya korupsi itu bisa diminimalisir. Iya, karena banyak banget. Meskipun kita tahu dana desa itu bisa menjadi motor penggerak pembangunan desa, tapi tidak sedikit juga angka korupsi yang terjadi akibat dana desa ini, Mas Qohar. Betul. Data dari Indonesia Corruption Watch itu menunjukkan bahwa korupsi terbesar di tahun 2022, tahun lalu artinya, itu adalah korupsi desa. Korupsi dana desa, alokasi dana desa, dengan besaran 27% lebih dari semua kasus. Ada 155 kasus laporan kasus di situ.
Artinya semakin besar dana yang digelontorkan ke desa, bukan saja harus dikawal, tapi harus dipastikan akuntabilitasnya. Ya. Bahwa dana ini betul-betul mampu mengupgrade desa. Dari desa yang tadi statusnya itu sangat tertinggal, naik tertinggal, naik kemudian berkembang, dan menjadi desa mandiri. Desa mandiri ini jumlahnya masih sangat sedikit, meskipun ada peningkatan dari waktu ke waktu. Karena ada dana desa, itu wajar. Tetapi peningkatannya masih belum signifikan. Mungkin jauh sesuai dengan harapan dan target pengucuran dana desa ini ya. Masih lebih banyak lagi desa yang sangat tertinggal. 4.400 lebih desa sangat tertinggal dari 83.000 desa dan kelurahan ya. Itu 4.400 diantaranya sangat tertinggal. 9.300 lebih itu tertinggal. Artinya kalau yang tertinggal dan sangat tertinggal digabung, jumlahnya juga sudah 13.000 lebih atau hampir 14.000 desa dari 83.000 desa. Artinya ini harus cepat-cepat diatasi. Nah, wajar apabila kemudian para baca pres kemudian tertantang untuk melakukan itu. Gitu. Oke, bicara soal baca pres nanti kita harus jeda Mas Kohar. Kita akan putarkan seperti apa gagasan dan juga pandangan. Ada dua baca pres, ada Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto yang menyampaikan gagasan mereka. Seperti apa kita akan bedah usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Dan waktu itu saya pertama yang berkomitmen sama kalian memperjuangkan 1 miliar satu desa. Dan waktu itu kita mintanya langsung ke desa. Jangan terlalu banyak mampir-mampir. Di Indonesia kalau terlalu banyak mampir-mampir, bocornya lumayan juga itu. Saya tidak minta, tolong catat Bawaslu. Tapi di dalam hati saya berharap. Boleh. Melihat situasi seperti ini, kita tidak bisa mendiamkan desa berjuang sendirian. Karena kita, negara, harus melakukan intervensi, menyelamatkan agar desa tumbuh, berkembang, bertahan, dan bisa menjadi penopang. Bapak Ibu bayangkan, kalau penduduk kotanya meningkat, penduduk desa menurun, jumlah sawah menurun, ya menurun nih. Ketahanan pangan kita menjadi tantangan, dan lalu desa dibiarkan sendirian, apalagi ini para pimpinan, para kepala desa, pimpinan pemerintahan desa, tidak diberikan kekuatan, maka nantinya gambar nasional kita. Ya, itu kita sama-sama dengarkan pidato dari Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Kita rangkum sedikit kalau Pak Prabowo mengatakan mengaku berperan, saya yang paling pertama gitu, berperan atas disahkannya Undang-Undang Desa karena andilnya dari partainya. Kalau Pak Anies berjanji akan memberikan kewenangan penuh kepada kepala desa, ketahanan desa dikatakan menjadi kunci kemandirian, kurang lebih seperti itu, ya, Mas Kohar. Yang satu bicara masa lampau, yang masih penuh perdebatan juga. Siapa yang paling berjasa? Saya kira semua anggota DPR berjasa. Karena semua fraksi menyetujui. Jadi tidak ada satupun. Ya kalaupun ada yang disebut 1-2 inisiator. Kan klaimnya saya yang paling pertama. Ya itu bukan soal siapa yang paling pertama, tetapi bagaimana selanjutnya kan seperti itu. Yang satu bicara masa lampau, yang satu bicara dalam konteks hari ini untuk memotret masa depan. Dan ini menarik. Kenapa? Karena problem desa ternyata tidak sepenuhnya berhasil hanya diatasi oleh alokasi dana desa. Karena masih banyak yang menjadikan desa itu sebagai komoditas politik praktis, ya, komoditas politik yang akhirnya nanti ujung-ujungnya hanya komoditas politik saja, berhenti di situ. Nggak ada niatan pembangunannya, lebih menyeluruh nggak ada. Memperbaiki desa itu akhirnya menjadi transaksional. Kamu mau ngasih saya apa, mau ngasih saya berapa tahun, lalu ya saya akan berikan pilihan kepada, bukan seperti itu mestinya mengelola desa itu. Apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh desa? Bagaimana mengatasi tadi kemiskinan di desa yang jumlahnya lebih besar daripada kemiskinan di kota? Otonomi desa itu menjadi sangat penting. Kan step-step desa itu kan desa sangat tertinggal,
tertinggal, berkembang, mandiri. Iya. Artinya menjadi Mandiri. desa yang mandiri itu berarti desa yang otonom, desa yang mengatur desanya sendiri, Iya. yang proses semuanya berasal dari bawah. Memberdayakan diri mereka. Pemberdayaan diri masyarakat. Nah, jumlah desa mandiri inilah yang mesti ditambah. Goals dari dana desa itu adalah menciptakan semakin banyak desa mandiri. Ya. Jadi tidak penting misalnya masa lalu siapa yang pertama, itu bagian penting dari sejarah. Iya, katakanlah saya yang pertama mengusulkan 1 miliar. Kalau sudah, bagaimana? Nah, persoalannya kemudian duit yang digelontorkan dari pusat ke desa itu sudah akuntabel belum? Penggunaannya sudah tepat sasaran atau belum? Sudah transparan atau belum? Itu semua harus dievaluasi, Ya. harus dilihat. Jadi jangan hanya melihat besarannya, tetapi tidak melihat tingkat ketepatan sasarannya. Dampaknya seperti apa, tepat Betul. sasaran atau tidak. Tapi Mas Kohar, kalau kita melihat gitu, ada revisi undang-undang desa, kita ingat ada perubahan masa jabatan itu juga jadi viral. Ya. Kemudian jadi 9 tahun, dari sebelumnya 6 tahun. Banyak dibaca oleh berbagai kalangan sebagai seakan-akan transaksional, trading of influence antara politisi dengan kepala desa. Apalagi demo besar-besaran kepala desa, Ya. ada ancaman, kita akan boikot parpol yang menolak revisi ini. Akhirnya kepala desa mendapatkan semuanya. 9 tahun masa jabatan, kemudian besaran dana desa, termasuk juga memperbolehkan pemilihan kepala desa dengan 1 calon. Nah, ini semua kan wujud tadi yang saya katakan, bahwa problem desa itu tidak boleh semata-mata diselesaikan dengan transaksi-transaksi politik Ya. yang menguntungkan jangka pendek bagi sebagian orang, tetapi akan menyengsarakan bagi sebanyak-banyaknya orang untuk jangka panjang. Ya. Kita memang belum mengetahui apakah dengan penambahan durasi Masa jabatan. jabatan itu akan signifikan atau justru sebaliknya. Waktulah nanti yang Banyak akan menguji. manfaatnya memudorotnya nih. Ya, waktulah yang akan menguji. Kita Oke. pernah punya pengalaman Ya. masa jabatan kepala desa yang seumur hidup. Ya. Pada era Orde Baru. Ya. Tetapi waktu itu yang terjadi kan sentralisme. Sentralisasi bahwa segala keputusan masih berada di pusat. Keuangan masih dipegang sepenuhnya oleh pusat. Ya. Sementara sekarang itu dana desa mengucur ke desa. Ya. Dan jumlahnya tidak kecil. Baik. Sampai sekarang itu sudah lebih dari 500 triliun. Ya. Digelontorkan Pembangunan untuk desa. pembangunan desa, untuk alokasi dana desa sejak 2015. Nah, akuntabilitasnya seperti apa? Sama seperti tadi yang data dari ICW tadi, yang 2022 itu menunjukkan bahwa kasus yang dilaporkan sebagai dugaan korupsi selama 2022 baik. itu terjadi lebih banyak adalah menyangkut kasus dana desa. Oke, baik. Lalu kemudian solusinya seperti apa ke depan supaya para calon pemimpin ini tidak hanya sekedar janji karena urusan suara saja, tapi memang signifikan akan memperhatikan pembangunan juga kesejahteraan desa. Kita bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Tampilkan dari Instagram @metro_tv seperti apa hasilnya dengan pertanyaan dana desa mengalir deras, namun mengapa masih banyak desa yang tertinggal? Rupanya 85% dari yang mengikuti polling kita mengatakan ini karena kurangnya kapasitas dari aparat desa. Dan 15% mengatakan tingkat kemiskinan desa yang masih tinggi sehingga memang masih banyak desa yang tertinggal. Berikutnya kita akan lihat seperti apa, mungkin ada tanggapan dari netizen. Ya, ini ada tanggapan dari Krisna Widi mengatakan pemerintah memajukan desa tanpa program dan pengawasan dari pusat. Sama saja bohong. Jadi memang mungkin dikatakan tidak signifikan, tidak tepat sasaran dari dana yang besar dengan tujuannya pembangunan dan kesejahteraan desa. Ya. Mas Kohar. Ya, rumus korupsi dari Klitschgard itu mengatakan bahwa korupsi itu terjadi karena ada diskresi, ditambah dengan monopoli, tapi minus akuntabilitas. Nah, yang terjadi dengan dana desa ini, katakanlah diskresi diberikan ke desa, Ya. plus monopoli penggunaannya juga terserah pada desa masing-masing yang dibimbing oleh kepala desa. Ya. Tetapi ketika bicara akuntabilitas, nah di sini problemnya, karena tidak ada pendamping-pendamping yang profesional. Ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, pendamping-pendamping yang ada di desa saat ini
diindikasikan merupakan pendamping titipan, entah titipan dari politik, titipan dari kelompok tertentu, orang-orang tertentu. Yang akhirnya hanya menikmati juga dana desa itu untuk kelompok mereka. Jadi kalau di dalam istilah hukum itu kan ada mens rea itu, niat jahat. Niat jahat. Nah, boleh jadi kalau menjadi pendamping desa, itu carilah yang betul-betul niatnya memang tulus membangun desa, ingin mengupgrade desa, sehingga tadi jumlah desa yang tertinggal dan sangat tertinggal yang jumlahnya masih 13.000 lebih itu bisa segera move on, bisa berganti menjadi desa berkembang, syukur-syukur bisa menjadi desa yang mandiri. Nah, itu problemnya. Baik. Caranya bagaimana? Ya pilihlah pendamping-pendamping kepala desa, pendamping dana desa yang profesional. Dengan begitu desa yang otonom plus pendamping yang profesional, maka akan semakin bermekaran itu desa-desa yang menjadi desa berkembang dan desa mandiri. Baik, Mas Kohar, terima kasih banyak. Semoga menjadi catatan kita semua. Dan pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Afir Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Mas Kohar, terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.